Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Apa kabarnya saudara? Sama-sama kita katakan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Nah, dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada saudara mengenai manfaat ibadah dan akibat tidak beribadah menurut firman Tuhan. Nah, sekarang dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada saudara mengenai orang-orang yang pindah-pindah gereja atau yang sering kita sebut sebagai jemaat mondar-mandir atau simpatisan. Nah, jemaat mondar-mandir atau simpatisan adalah orang yang tidak memiliki tempat ibadah yang tetap atau pindah-pindah gereja, yang hanya sekedar untuk beribadah dan tidak tertanam dalam suatu gereja lokal. Nah, ada banyak alasan mengapa seseorang pindah-pindah gereja atau hanya sekedar menjadi jemaat simpatisan. Nah, yang pertama alasan logis, misalnya karena pekerjaan, sehingga ia harus pindah tugas dari provinsi yang satu ke provinsi yang lain. Atau misalnya karena pendidikan, mungkin dia ingin melanjutkan studinya ke luar kota atau ke luar negeri, sehingga ia harus pindah gereja. Kemudian ada dia yang alasan pindah rumah atau tempat tinggal, sehingga ia pun harus pindah gereja. Nah, yang kedua, alasan tidak logis. Misalnya yang pertama, seseorang pindah gereja karena kecewa, sakit hati, atau berselisih. Nah, sering sekali kita lihat ada perselisihan antara jemaat atau ketidakcocokan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, atau sakit hati dengan sesama pelayan, bahkan mungkin sakit hati dengan gembala sidangnya sendiri sehingga ia pindah gereja. Nah, alasan tidak logis yang kedua, misalnya seseorang pindah-pindah gereja karena merasa tidak puas dengan keadaan atau kondisi yang ada di dalam gerejanya. Misalnya jemaatnya yang kurang ramai, atau alasan anak muda sekarang, misalnya ceweknya yang gak ada yang cantik, cowoknya gak ada yang ganteng, alat musiknya yang tidak lengkap, AC-nya yang terlalu panas atau AC-nya yang gak ada, gerejanya yang terlalu kecil, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang ada dalam gerejanya, misalnya pelayan-pelayannya yang kurang ramah, pakaiannya yang kurang rapi, bahkan mungkin ada yang merasa tidak puas dengan cara khotbah pendetanya. Nah, sekarang bagaimana sesungguhnya yang harus kita lakukan sebagai jemaat yang baik menurut firman Tuhan? Nah, oleh karena itu simak baik video ini agar kita sama-sama belajar firman Tuhan. Apakah itu gereja? Banyak orang memandang gereja sebagai gedung. Menurut firman Tuhan, gereja bukanlah gedung atau bangunan, tetapi gereja itu adalah tubuh Kristus, sidang Tuhan, jemaat, kita sendiri, rumah Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Yesus Kristus sebagai kepala, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23 dan Ibrani 3 ayat 6. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk membuat bangunan gereja atau organisasi, tetapi Ia datang untuk mengubahkan manusia dan memuridkannya. Perkataan gereja atau jemaat diambil dari perkataan gerika, eklesia,
yang artinya dipanggil keluar untuk berhimpun bersama-sama, atau yang dipanggil dari kegelapan dosa kepada terangnya yang ajaib, yaitu keselamatan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, gereja atau jemaat adalah kumpulan orang-orang yang sudah lahir baru atau sudah selamat oleh karena percaya pada Yesus. Kumpulan orang-orang yang sudah lahir baru ini akan terbentuk yang namanya gereja lokal, di mana setiap orang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ada yang tugasnya sebagai gembala sidang atau pemimpin jemaat, ada yang sebagai pemimpin pujian atau song leader, pelayan musik, pelayan kolektan atau persembahan, dan lain sebagainya. Sehingga kita dikatakan sudah menjadi murid Tuhan. Sebagaimana tubuh, pastilah memiliki bagian-bagian tubuh seperti kaki, tangan, mata, telinga yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Demikian juga kita sebagai anggota tubuh Kristus harus memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam suatu gereja, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah suatu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar,
Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi murid seperti yang Tuhan kehendaki dalam suatu gereja lokal kalau kita sendiri pun selalu pindah-pindah gereja? Dan bagaimana iman kita dapat bertumbuh dewasa kalau kita sendiri pun tidak bisa dimuridkan atau digembalakan dengan baik? Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 mengatakan, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih." Nah, seorang gembala pastilah bertanggung jawab atas dombanya. Demikian juga seorang gembala sidang pastilah bertanggung jawab atas jemaatnya. Nah, yang pertama, kalau alasan saudara pindah gereja karena pekerjaan, pendidikan, pindah rumah atau tempat tinggal, nah sebelum saudara pindah gereja, alangkah lebih baiknya jika saudara permisi terlebih dahulu kepada gembala sidang saudara atau pemimpin saudara, sehingga gembala sidang saudara dapat mendoakan saudara sebelum saudara pindah gereja dan menempatkan saudara di gereja cabang ataupun sidang yang lain yang ia kenal, agar iman saudara dapat bertumbuh di sana sesuai dengan tempat tinggal saudara yang baru. Karena seorang gembala ataupun pemimpin yang baik pastilah berjaga-jaga atas nyawa dombanya, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11 dan Ibrani 13 ayat 17. "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu." Nah, maka saudara pindah atau berangkat pun pastilah dalam perlindungan Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera. Nah, yang kedua, kalau alasan saudara pindah gereja karena sakit hati, kecewa, ataupun merasa tidak puas dengan keadaan atau kondisi yang ada di dalam gereja tersebut, baik itu dengan jemaat, pelayan, atau hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, nah, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Kemanapun saudara pindah gereja, mau itu gereja terbesar sekalipun,
pastilah ada kekurangannya saudara. Selama firman Tuhan yang disampaikan tidak menyimpang, tidak kompromi dengan dosa di dalam gereja tersebut, maka berusahalah saudara tetap setia dan tertanam dalam gereja tersebut. Malah saudaralah yang harus mengambil peran penting dalam gereja saudara. Doakan gereja saudara, bukan saling menyalahkan tapi saling mengasihi. Kalau ada yang menyakiti atau mengecewakan saudara, ampunilah dia, kasihilah dia. Itulah firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21 mengatakan, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Nah, kalau alasan saudara pindah-pindah gereja karena jemaatnya yang kurang ramai, nah saya mau katakan kepada saudara, mulailah saudara menginjil. Bawalah jiwa-jiwa baru atau teman-teman saudara untuk beribadah bersama. Maka gereja saudara pun pastilah akan ramai. Nah, kalau alasan saudara pindah gereja karena AC-nya yang gak ada atau alat musiknya yang tidak lengkap, maka mulailah saudara memberi. Berilah untuk perlengkapan gereja saudara. Bukan malah pindah gereja, tapi pedulilah akan rumah Tuhan. Pedulilah akan gereja saudara. Itulah gunanya kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus saling melengkapi. Bukan saling menyakiti, bukan saling menyalahkan, bukan saling menjatuhkan ataupun menuntut. Nah, kemudian ada orang yang sekali seminggu pindah-pindah gereja. Misalnya, minggu pertama dia gereja di tempat A, minggu kedua dia gereja di tempat B, minggu ketiga dia gereja di tempat C, dan seterusnya. Alasannya, gua kan masih muda, jadi masih suka-suka hati gua dong mau gereja di mana aja. Nah, saya mau katakan itu tidak baik saudara. Kalau masih mau iman saudara bertumbuh dewasa, maka mulai hari ini tetapkan hati saudara untuk tetap setia dan beribadah dalam satu gereja lokal. Nah, tapi kalau ada gereja yang sudah menyimpang dari firman Tuhan, sudah kompromi dengan dosa, dan tidak lagi menjaga kekudusan dalam gereja tersebut, contohnya seperti mengizinkan di gereja tersebut percabulan ataupun perzinahan, perselingkuhan, perceraian, penyembahan berhala atau perdukunan dan lain sebagainya, sehingga membuat iman saudara menjadi lemah dan tidak bertumbuh, maka dianjurkan kepada saudara untuk mencari gereja yang lain sesuai firman Tuhan. Nah, demikianlah renungan hari ini. Jika saudara diberkati lewat video ini, saudara boleh share ataupun membagikan video ini kepada teman-teman saudara untuk memberkati mereka. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.